Dah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, sekarang saya lagi berada di kediaman teman saya, namanya Bang Angga. Gitu. Beliau ini salah satu pensuplai pakan dari predator, tapi konteksnya tetap di dunia perikanan juga. Mungkin ini lebih beda karena kita akan membahas tentang pakan predator gitu. Nah, ini Bang Angga ini salah satu milik dari akun Angkis ya Bang. Gitu. Jadi buat orang daerah Bekasi itu mungkin nama Angkis ini sudah legit atau terkenal buat survei pakan predator. Nah, langsung aja kita tanya-tanya nih tentang yang berkaitan dengan survei pakan predator. Jadi begini Bang, sekarang kan banyak nih pemain-pemain ikan predator gitu kan, dan mereka ini butuh yang namanya pakan. Yang saya paham itu pakan predator itu lebih banyak ke ikan ciri kali ya Bang? Iya, ikan ciri. Nah, sebenarnya kan ikan ciri ini image-nya itu kan kotor karena posisinya itu ada di got. Iya. Nah, bisa gak diceritain kok bisa gitu ikan ini menjadi salah satu pakan untuk ikan predator? Itu ini sebenarnya kan ya dibilang itu ikan cere, mungkin orang melihat kan kotor juga di kali, di got, pokoknya tempat yang dibilang kotor lah, tapi kok bisa jadi pakan ikan predator. Sebenarnya itu ada prosesnya sih sebenarnya untuk dia bisa untuk jadi pakan predator. Nggak langsung lo nangkep dari alam istilahnya kan, lo nangkep langsung dari got misalkan hari itu langsung kasih makan, itu salah. Jadi ada caranya, ada gimana dicari biar bersih gitu. Satunya mungkin namanya karantina dulu. Jadi sebelum dia untuk dijadiin pakan itu, jadi cari ini kan harus bersih, karena jangan sampai ikan hias kita nanti sakit karena jamur. Ya pokoknya banyak ininya lah, dampaknya lah kalau misalkan kita ngasih langsung ikan cere ini ke ikan hias. Jadi caranya di karantina, harus di sterilin dulu, dibersihin, kita tampung dulu biasanya di kolam atau di bak. Jadi 1 hari atau 2 hari ketika udah selesai karantina baru itu bisa dibuat, ya dimasukin, kasih makan ke ikan predatornya. Itu kalau nggak kenapa. Nah, tapi manfaatnya apa sih Bang? Karena belum banyak yang tahu nih predator yang lainnya gitu kan. Nah, manfaat ikan cere buat ikan predator ini apa? Nah, kalau manfaatnya sendiri, ikan cere itu sebenarnya buat ngebesarin, ngegedein badan. Istilahnya kalau terus juga ikan cere ini sendiri dia buat, kalau yang udah bersih ya, ini buat dia jadi daya tahan tubuh fisik si ikan itu lebih kuat. Kalau udah bersih, jadi itu aja sih. Misalkan lu pengen cepet gede nih ikan predatornya, itu dikasih makan ikan cere terus. Nanti kalau soal yang lain kan mungkin warna apa bisa pakai pelet, ada penunjang banyak sekarang pelet dijual di pasaran. Jadi lebih ke ini sih buat pembesaran. Berarti ikan cere ini buat pembesaran ikan-ikan predator gitu. Iya. Nah, terus kalau misalnya kita bicara ke bisnisnya nih Bang. Nah, ikan cere ini ada gak sih bisa jadi pasif income gitu buat pemasukan pribadi kita nih? Kalau misalnya seandainya saya pribadi pengen ngejual ikan cere ini Bang buat pakan predator, ada gak pasif income gitu? Ada, tentu ada. Soalnya kenapa kan? Karena kebanyakan kan yang pemelihara ikan predator ya mungkin dari berapa persen, nah nggak mungkin misalkan dia udah tahu nih cere sebagai makanannya, ya nggak mungkin lah misalkan ada waktu atau gimana, atau ya apalagi carinya cere itu di got, di kali, nggak semua orang mau masuk ke situ. Mungkin kan tahu terima bersih beres. Nah dari situlah bisa untuk pasif income. Dijualnya macam-macam, bisa dalam bentuk kayak sakeran, satwa, ceran, kayak gitu, partaian. Banyak kan bisa jadi pemasukan buat lo lah di ikan cere itu, dari ikan biasa di alam banyak tapi bisa dimanfaatkan buat bisnis. Itu juga bisa, lo bisa ngasih supply ke mungkin peternak ikan hias predator, nggak cuma pemelihara doang. Tapi biasanya kalau Bang Angga sendiri nih jualnya itu di mana Bang? Kan karena kan kalau misalnya sistem yang ada sekarang nih door to door kan nggak mungkin. Ya. Nah, biasanya keseringan jual itu di mana? Nah, karena sekarang kita emang
istilahnya dunia digital ya, online itu lagi naik banget ya, lagi banyak banget orang pada istilahnya belanja di online, marketplace segala macem, nggak usah capek-capek. Sama buat pedagang juga, kita juga apa namanya istilahnya harus pintar juga. Nah, gua sendiri lebih banyak main di online selain di offline juga. Di offline mungkin itu kayak impactnya gitu, ketika di online lu udah bagus, akhirnya kan orang pengen tahu nih, datang ke tempat lo. Nah itu baru banyak juga yang akhirnya untuk transaksi di offline. Jadi lo harus melek juga sama teknologi. Jadi ikan itu apa, ikan yang sekiranya kalau dulu bilang orang ini mana bisa jual di online, itu bisa jual di online, tinggal lu gimana cara mengemasnya, cara penjualannya. Lu bisa pasang, sekarang marketplace banyak, lu bisa taruh di situ, nggak cuma posting di Facebook atau medsos lah, cuma di Facebook, tapi bisa taruh juga di beberapa marketplace, lu taruh di situ, biar istilahnya kita ngejangkau yang lebih jauh gitu, kayak cuma sekitar mungkin Bekasi doang, tempat gua, tapi mereka bisa kesini. Nah itu kita gimana caranya bisa ngejangkau beberapa calon konsumen biar beli kita kayak begitu. Nanti artinya narik market gitu Bang? Iya, narik market, itu gunanya di online itu. Selain itu juga kita memberikan kemudahan. Mungkin kan ada beberapa orang yang balik lagi, dia sibuk, dia pengen tahu beres, nah itu bisa dikasih opsi ke pembelian online dan lebih aman. Kalau di online biasanya ada beberapa orang yang pengen safety gitu, nih bener nggak nih, karena kan banyak banget kan sekarang marak penipuan di orang, apalagi di medsos kan ya. Ini kalau kita naruh di marketplace itu lebih aman sih istilahnya, karena transaksi kita diawasi sama pihak ketiga. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa istilahnya ngadu diklaim, komplain segala macam, lebih aman dari sisi penjual, aman, membeli juga aman. Jadi terjaga lah buat dari kualitas pengiriman itu dijamin. Nah ini memasuki era revolusi 4.0 nih Bang, karena kan banyak anak muda nih sekarang dia pengen bingung banget gitu mau usaha apaan, tapi dari kacamata yang digital ini kita bisa melihat ada peluang di era digital marketing ini Bang. Mungkin dari Bang Angga sendiri ini sebagai pelaku penjual pangan predator yang sering main di online gitu, ada gak sih satu tips atau trik gitu yang membuat para pemuda ini sekarang mulai mata gitu, bahwa dunia digital ini memang harus kita berkecimpung di situ gitu. Ya benar, jadi sebenarnya sih nggak cuma jualan ikan doang ya, lu bisa jualan apa aja ya, memang lu bisa sanggup gitu, lu punya waktu istilahnya, lu punya tenaga atau sumber dana juga, misalkan pengen jual bisanya makanan, ya udah lu jual makanan, taruhlah di online, di marketplace atau di medsos. Nah tapi kan nggak cuma asal taruh doang kan, taruh upload misalkan, terus lu tinggal nunggu, nggak bakal datang membeli, lu nggak bakal ada itu, lu nunggu, lu naruh terus lu pengen itu langsung kejual, itu nggak ada tahapannya. Salah satunya mungkin tips dari gue sih istilahnya setiap hari lu tuh harus posting, karena lu harus kenalin produk lu dong, harus kenalin tuh setiap hari kan, setiap hari lu posting, lu produk lu bakal terus kenal, dilihat sama orang yang tadi kayak apa tadinya nggak ngeliat, lu besok ngepost, orang itu bisa ngeliat kemungkinan. Jadi kayak iklan aja sih, sama iklan di TV, analoginya itu kita sebenarnya memberikan sugesti tentang produk kita ke mereka gitu, salah satu tipsnya. Jadi rajin-rajin kalau di online itu rajin-rajin upload, jangan satu dua kali doang, itu nggak bakal diimpact. Berarti dalam segi apapun bukan konteksnya di ikan ciri doang ya Bang? Bukan, banyak. Semuanya juga bisa, semua usaha bisa. Lu bisa lakukan itu dengan mudah, nggak perlu lu buka toko, nggak perlu lu punya rapat atau lu modal buat nyewa tempat, cukup di rumah. Kalau memang barangnya bisa mampu untuk dijual, misalkan buat beli itu ya udah tinggal naruh. Karena sekarang udah banyak aplikasi, terus ya sebenarnya medsos itu bisa lu taruh di situ, diposting. Sekarang banyak lah, sekarang lu kalau mau explore di situ lu bisa jual produk lu di situ, ngenalin. Cuman ya itu nggak bisa serta-merta instan 1-2 kali posting lu berharap ada yang beli, enggak, karena prosesnya itu lu harus rajin tiap hari ya posting, lu ngenalin produk lu, nggak cuma produk doang, lu kasih tahu produk lu tuh apa sih, buat apa gunanya. Nah itu penting edukasi, sama aja gue bilang kita nanamin
sugesti itu ke calon pembeli kita, nanumin nama brand produk kita itu ke mereka. Kalau produk kita itu ini, jadi biar orang tuh ketika tahu nama lo, nah itu dikenal sebagai itu, lo jual itu. Tapi biasanya bang, persaingan marketnya nih bang agak ketat kan kalau misalnya di medsos itu kan semua orang bisa masuk ke situ. Nah, bang apa bisa masuk ke situ. Nah, itu gimana bang cara nanggulangi ini gitu? Supaya orang itu berpikir, oh gue harus beli di sini nih, lebih terjaga, lebih terjamin. Nah itu gimana bang? Nah itu kalau kayak gitu kan banyak mungkin orang yang takut karena persaingan, banyak yang, wah banyak yang jual. Sebenarnya lu nggak perlu takut, nggak perlu ada apa risau segala macam. Lu cukup pertama yang gue bilang itu, lu ngumpulin produk lu, percaya diri. Produk lu itu bagus, misalnya kan lu ada 4 orang nih yang jual produk lu sama, nah, lu harus pede sama produk itu bagus, lu ngumpulin, lu kasih tahu ke mereka, ini lu produk lu begini-begini, unggulannya begini. Nah, nanti ketika ada yang beli nih, udah ada yang beli, lu minta testimonial ke mereka, lu posting testimonial itu salah satu tipsnya. Jadi biar ada namanya nimbulin rasa kepercayaan buat yang lain ketika lihat, oh ini ternyata bagus di sini, itu cara mancingnya. Sama pelayanan lu, pertama kualitas produk lu, barang lu, yang kedua sama pelayanan lu juga ke mereka harus kayak gimana. Ya mungkin dicek responnya cepet, ya jangan sampai lama. Nah, itu penting juga karena itu salah satu tipsnya juga, biar mereka kadang nggak menunggu kan pembeli itu. Salah satu sih. Nah, kalau misalnya kita bicara kendala nih bang, namanya kita main di hewan hidup, itu kan kita nggak pernah tahu nih sampai batas kapan gitu. Dan resikonya juga mungkin terlalu besar. Benar, resiko kematian itu udah pasti ada. Kalau di makhluk hidup itu udah nggak bisa dipungkirin. Resiko nyusut itu pasti udah ada lah. Makanya cara nanggulin ini karena gue di CR ya, gue pelajarin tuh gimana caranya biar itu nggak, kalau nyusut ya pasti ya, cuma maksudnya nggak terlalu banyak lah, sengaja meminimalisir ya. Makanya kita masih untung lah, nggak rugi banget, nggak sampai itu nyusut banget. Nah, gue pelajarin gimana caranya biar ini kan awet hidup, istilahnya tetap kita kasih makan juga, kita rawat juga, istilahnya jangan cuma sama letak lu jual hewan udah lu taruh bro gitu, hewannya didiemin udah tunggu aja gitu. Nah, dia didiemin itu kan makhluk hidup, kalau nggak dirawat nggak dikasih makan mati dia pasti. Makanya salah satu caranya ya mungkin kita harus tahu gimana penanganannya, kegiatannya segala macam. Nah ini yang terakhir nih, ini bang, ini sedikit lebih ke individu gitu bang. Karena kan orang mikir ceri ini hewan yang ada di got, unitnya juga gitu. Nah kalau misalnya saya tanya pribadi ke Bang Angga, kira-kira berapa sih bang margin itu yang bisa abang dapetin dari penjualan ceri ini bang? Margin ya, bukan omset. Jadi supaya teman-teman semua ini berpikir, oh ternyata bisa loh dijadiin pasif income. Kalau soal ngomongin margin itu, kalau di rata-rata itu satu bulan sekitar bisa 50% ya minimal, 50% dari apa keuntungannya dari modal ya. Kita lumayan lah istilahnya lah, lu bisa buat sehari-hari mungkin bisa buat sehari-hari lagi di masa pandemi. Berarti cukup gitu bang? Cukup banget. Kalau lu rajin istilahnya, yang penting lu rajin, ya, lu bisa ngerawat itu. Ikan cereknya yang gue bilang itu jangan cuma jual doang, tapi kita juga perlu dirawat juga karena itu makhluk hidup. Karena ada sebuah bener bukan filosofi sih, ada beberapa orang tua sering mengatakan kalau kita jual hewan, kalau kita ngasih perawatan atau memperhatikan hewan itu, kalau itu kan berdoa buat kita. Itu ya percaya nggak percaya, jadi pasti kan berdoa gimana caranya nih biar si tuannya itu yang ngasih makan itu dapat rezeki juga. Jadi intinya itu, lu jual hewan hidup jangan lu sia-siain, tetap harus dirawat. Di gimana cara hidup kalau sakit ya harus diobatin istilahnya, jangan sampai dia mati, jangan sampai dia mati banyak gitu. Kan mati banyak juga lu rugi juga. Itulah istilahnya makanya lah kayak gitu boleh. Tapi kalau buat pangsa pasarnya ini bang, biasanya ceri ini kemana sih bang? Selain ke predator itu kan jenisnya banyak. Biasanya yang beli ke abang itu, mereka itu pemain apa aja gitu? Rata-rata sih predator sih, banyak kan sih memain ikan hias predator, mereka melihara, terus ada yang breeding juga, ternak. Rata-rata sih sekitar situ aja sih, nggak sampai buat yang lain gitu, karena emang ceri itu kan ini buat pakan ikan predator. Nah kalau misalnya
apa ya, ada ceri itu kan jenisnya ceri laut sama ceri Ya, apa bang? Kali ya. kali, namanya. ya. Nah itu beda tuh bang? Beda Antara dua itu. dari badannya, jadi dari badannya lebih gede kalau cara laut ya. Tekstur dagingnya itu lebih keras kalau cara laut, istilahnya nggak keras sih, istilahnya agak, kalau buat ikan-ikan yang mungkin ukurannya usianya masih nggak ini, belum cocok buat makan cara laut, dia lebih cocok ke cara kali itu lebih ini sih, empuk sih istilahnya kalau bukan daging sih. Tapi kalau buat Lebih lebih bagus ceri yang mana? lebih bagus kalau buat gedein badan itu ya, kalau usia ikannya masih ada apa yang masih muda berarti- kecil cara kali, Iya berarti tergantung tergantung sesi lagi ikan ya. sesi kami ya, dia bisa makan apa enggak. Nah buat orang-orang Bekasi ataupun pemain predator nih bang, kalau pengen mesen itu gimana sih bang caranya? Misalnya katakanlah pengen ke Bang Angga nih, karena kan Bang Angga ini mungkin bisa dibilang spesialis pakan predator lah. Kalau yang mau pesen sih bisa lewat akun Nakis ya, cuman takutnya kan saya sendiri gue sibuk juga sekarang, udah cuma di ikan doang. Ada beberapa teman-teman saya yang udah saya latih lah, rekomendasi, caranya juga sama, kualitasnya dijamin bagus, ya udah pokoknya oke banget lah, lo nggak bakal caranya itu bikin ikan lo sakit. Itu ada beberapa teman saya, pertama nama akunnya itu Cikalakwati, dia lokasinya di Kalong-Kalong, Tambun berarti bang. di Tambun ya masuk. Itu dia bagus, caranya udah pasti terjamin sama aja kayak juga. Itu salah satunya ya, memang banyak yang dagang cewek, cuman kan kita melihat cewek yang sehat bagaimana. Saya sih ngasih tips sih banyak sih di akun Nakis, kalau Berarti tinggal di searching aja gitu. Bang, searching ya? aja di kelas. Oke buat teman-teman, jadi ulasan kita pada hari ini ya tentang seputar pakan predator gitu. Next nanti kita akan bikin video lagi tentang bagaimana sih memasuki era reproduksi itu. Sekarang ini orang berjualan itu atau berdagang di digital marketing. Nah pada video berikutnya nanti akan kita bahas, kita walk tuntas gimana sih cara strateginya tentang berjualan atau berdagang di digital marketing, sehingga setiap apapun yang kita lakukan dengan media sosial itu bisa menghasilkan uang gitu. Nah kebetulan Bang Angga ini salah satu pelaku dari yang tadi saya bilang, ketika kita membuka handphone itu kita bisa menghasilkan uang. Nah kebetulan Bang Angga ini adalah salah satu pelaku dari yang saya sebutkan tadi. Mungkin di video berikutnya akan kita bahas tentang urusan tersebut. Nah buat teman-teman semua, jangan lupa tonton terus channel kami ini. Semoga berkembang, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Farm. Ya tinggal diklik aja di Farm TV. Ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.